Rasa syukur kehadirat Allah SWT. Kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu dalam pengajian Ramadan di rumah saja. Dan berbahagia sekali di sore hari ini pembuka pengajian Ramadan di rumah saja telah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Dan kita akan sapa beliau untuk menjadi narasumber pengajian pembuka pengajian di rumah saja. Kesempatan kali ini persembahan dari Muhammadiyah COVID-19 Common Center dan Layismu. Bapak Haidar, Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam Mas Budi Santoso dan segenap pemirsa TV-mu dan keluarga besar Perserikatan di seluruh tanah air dan di mancanegara. Alhamdulillah Pak Haidar, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam program Ramadan di rumah saja. Di kesempatan kali ini Pak Haidar, sehat Pak Haidar? Alhamdulillah, dan karenanya kami sampaikan untuk seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan kaum muslimin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mungkin di kawasan timur sudah mulai berbuka. Iya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita yang kita mulai hari ini itu menjadi penguat kita menghadapi situasi musibah saat ini. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Haidar telah berkenan, dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendengar tausiah dari beliau dengan tema Islam Agama Pencerahan. Beberapa saat lagi kita akan mendengar tausiah pencerahan dari Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI terkait dengan Islam Agama Pencerahan. Pak Haidar, di saat kondisi bangsa yang seperti ini, seharusnya peran Islam dalam konteks Islam sebagai agama pencerah seperti apa? Monggo Pak Haidar, kami persilahkan untuk tausiahnya. Baik, pemirsa TV-mu yang saya hormati, Mas Budi Santoso, Islam itu merupakan agama yang menyeluruh, karena dia merupakan wahyu akhir zaman. Islam sebagai punya dan memiliki kandungan prinsip-prinsip akidah, ibadah, akhlak, juga muamalah duniawi. Bahkan lebih dari itu juga Islam mengandung banyak khasanah ilmu pengetahuan dan panduan bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita tarik Islam sebagai agama pencerahan, itu maknanya bahwa Islam merupakan dinut tanwir, agama yang menerangi jiwa, hati, pikiran, dan tindakan manusia, sekaligus juga Islam yang memancarkan berbagai macam ajaran yang menerangi kehidupan semesta ini. Nah, Islam sebagai agama dalam tarjih disebut sebagai Ad-dinul Islam huwa ma anjalahullahu ma fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadah li sallahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam kita ini agama yang diturunkan Allah, yang untuk akhir zaman ini termaktub di dalam Al-Quran dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sunnahnya yang mengandung ajaran perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup umat manusia. Nah, sekarang bagaimana memahami Islam sebagai dinut tanwir, sebagai agama yang mencerahkan kehidupan? Kata pencerahan itu memang diambil dari kata nur, cahaya. Dari nawaro yunawiru tanwira. Atau naro itu asal katanya memang cahaya. Nah, kata
pencerahan atau tanwir itu tidak semata-mata istilah teknis, tetapi juga punya makna yang mendalam jika kita kaitkan dengan Islam. Kata nur itu ada 43 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nur atau nur kita maknai sebagai cahaya atau materi cahaya. Di dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwaladzi ja'ala samsa dia'an wal qamara nura ila akhir. Bahwa Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Nah, kalau menurut para ahli, cahaya sebagai materi itu kan gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yang dari situ kemudian melahirkan berbagai macam teori. Teori tentang optik, bahkan ada teori tentang mekanika yang itu menjadi ilmu fisika yang berat. Ya. Tapi maknanya apa? Dari ciptaan Allah yang bernama cahaya, itu kemudian lahir ilmu. Dan ilmu ini menerangi kehidupan. Nah, cahaya sebagai materi, dan tadi saya kutip dari Al-Quran, bahwa matahari itu diaan, bersinar. Kemudian bulan berbeda istilahnya sebagai nurah. Ya. Menurut tarjih karena matahari mengeluarkan cahaya dari dirinya. Sementara bulan dia memantulkan cahaya itu. Matahari sebagai benda ciptaan Allah yang melahirkan cahaya itu kita pakai sebagai lambang Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah ingin dengan Islam yang diyakini, dipahami, dan diamalkannya, itu menerangi kehidupan layaknya matahari menyinari semesta. Nah, Islam sebagai agama pencerahan juga mengandung dimensi yang bersifat keilmuan. Jadi Islam sebagai ilmu itu juga menjadi bagian dari dinut tanwir. Nah, kenapa kita sebut sebagai yang kedua Islam sebagai dinul ilmu? Itu karena bahwa apa yang disebut dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum mir rabbikum wa anjalna bikum nura mubina. Nura mubina. Agama yang melahirkan, memberi hasanah pada ilmu dan mencerahkan. Nah, kalau sering disebut bahwa Islam itu sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu mozaik ilmu yang membawa pada kekuatan bahwa ilmu itu menerangi kehidupan. Dengan ilmu kita bisa memahami segala sesuatu. Dengan ilmu kita bisa menjelaskan segala hal. Maka Al-Quran itu sering disebut juga dengan Al-Furqan. Juga tibyana likulli syai'. Sebagai pembeda dan menjelaskan segala sesuatu. Coba ketika kita menghadapi musibah atau wabah atau pandemi COVID-19, sekarang ini kita buka hasanah hadis. Ternyata hadis pun memberi wawasan keilmuan tentang ilmu karantina, kan gitu. Iya. Bahwa kalau ada wabah di satu tempat, Nabi mengajarkan kita jangan masuk ke situ
dan yang ada di situ jangan keluar supaya tidak menularkan, kan itu. Ya, baik. Ini Pak kan Haidar, saya kira kekayaan yang luar biasa. Dari dua hal saja itu. Jadi Islam memberi makna pencerahan itu cahaya kehidupan yang disimbolkan dengan matahari, dan itu diambil oleh Muhammadiyah sebagai lambang. Yang kedua, Islam itu mengandung dimensi ilmu, dan dengan ilmu itu hasanah untuk menerangi dunia luar biasa. Maka dari dua dimensi ini kita sampai pada kesimpulan yang kuat bahwa Islam adalah dinut tanwir, agama pencerahan. iya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Waktu kita akan break dulu Pak Haidar, dan nanti kita sambung lagi. Dan saya kira tadi penjelasan Pak Haidar di awal bagaimana Islam sebagai agama pencerah sangat detail beliau sampaikan. Tapi kita akan sambung lagi Pak Haidar dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada selepas break yang berikut ini. Pas break nggak muncul. Dek, kelihatan ya, Dek.